Bapak Ibu sekalian, apa kabar, sehat? Semoga sampai pagi duha ini kita semua tanpa kecuali berada dalam kemuliaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah melembutkan hati kita sehingga mampu berjamaah hadir di satu di antara rumah Allah di Masjid An-Nur ini. Semoga dengan kelembutan hati itu Allah menjadikan kita kekal dalam persaudaraan dalam naungan Al-Islam, dan juga kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan untuk selalu meneladani petunjuk pedoman kehidupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu mudah-mudahan Allah menghendaki kita digolongkan pada golongan orang-orang bertakwa yang menjadi teladan dalam berkehidupan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali memberikan pesan yang kuat tentang komitmen meningkatkan takwa itu, meningkatkan keimanan dan menjaga sikap-sikap islami dalam berkehidupan, setidaknya istiqamah sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sering diingatkan Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua orang yang telah berkomitmen menyatakan dirinya beriman kepada Allah, yakin tanpa ragu betapapun keadaan imannya, baik itu mungkin imannya masih terasa lemah sinyalnya, sehingga terkadang merespon seruan Allah itu seringkali tidak tepat pada waktunya. Jadi ada isyarat di dalam Al-Quran, tepatnya di surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua, tentang parameter atau ukuran keimanan seorang hamba. Salah satu cara mengukurnya itu dengan respon atas seruan Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu bisa diukur kadar keimanannya, karena innama itu adatul hasri, huruf pembatas. Jadi untuk menunjukkan standarisasi ukuran keimanan, salah satunya idza dzukirallah, itu bisa dilihat dan dirasakan jika disebutkan nama Allah. Wajilat qulubuhum, terkonfirmasi ada getaran dalam jiwanya. Karena itu sering saya katakan dalam berbagai kesempatan, Allah mengkonfirmasi keimanan dalam insan atau hati setiap insan beriman itu setiap pergantian waktu dalam sehari. Dari mulai malam berganti ke siang, diawali dengan subuh, cahaya fajar itu nanti dikonfirmasikan untuk mengetes iman ada tidak. Nanti pindah ke siang, pindah ke sore, pindah ke batas antara siang dan malam, munculnya maghrib sampai ke malam isya. Karena nanti kata Nabi SAW, ada yang paginya dia mengkonfirmasi imannya, sorenya kufur, hilang imannya. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Maka untuk mengkonfirmasi itu diperdengarkan di telinga kita nama Allah. Idza dzukirallah, disebutkan nama Allah, diperdengarkan di telinga kita. Telinga itu bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut adzan. Karena itu adzan bukan sekali saja dimaknai dengan nida, panggilan, tapi juga sekaligus panggilan untuk mengkonfirmasi iman. Nah, huruf panggilnya itu pakai ya. Dalam bahasa Arab harfun nida, huruf panggil itu ada 14. Ya, ada kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, atau yang paling standar ada ilmu nahwu itu yang syarahnya Ad-Darwishi. Itu kalau kita bahas syarah alfiyahnya Ibnu Malik, ya itu kita temukan ada 14 huruf panggil. Jazakallah. Harfun nida. Dari 14 ini ada satu huruf yang paling istimewa. Itu paling fleksibel karena dia akan mencakup semua fungsi panggilan.
memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Juga bisa digunakan untuk meminta tolong. Ya, itu huruf ya. Dari 14 itu satu huruf itu huruf ya. Nanti ada a, ada aya, ada wa, ada ya dan seterusnya. Yang paling fleksibel huruf ya. Karena itu di Al-Qur'an huruf panggil itu yang digunakan cuma satu untuk menunjukkan ketinggian uslub Al-Qur'an, gaya bahasa Al-Qur'an sehingga efektif gunakan satu untuk semua. Disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Qur'an. Jadi azan disebut nida, ya kan? Panggilan. Tapi dinamakan juga dengan azan panggilan yang sampai ke telinga kita. Ketika sampai ke telinga dikonfirmasi ke hati. Ya, hati tempat bersemayamnya iman disebut dengan kolbu namanya. Jamaknya qulub. Ya, maka itu dikatakan di Quran surah ke-8 ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, terdengar oleh telinga, dikonfirmasi oleh hati tempatnya iman. Nah, sekalipun imannya itu terasa lemah, ya cirinya nanti lemah itu responnya agak telat. Ya, dengar azan, tapi komennya baru azan, belum qomat. Ya, pernah merasakan begitu? Nah ya, jadi kalau ada respon begitu dan telat itu menunjukkan imannya sedang di bawah standar. Nah, kalau standar itu begini, yang standar pertengahan. Jadi begitu dipanggil Allahu Akbar, langsung respon, ya Allah sudah azan. Lalu dia siap-siap. Kemudian dia berwudu, dia siap-siap sholat. Nah itu imannya standar. Jadi tidak kuat, tidak juga lemah. Ya, jikalau dipanggil 436 misalnya, 436 dia bangun, nah itu standar. Tapi ada iman yang kuat, belum dipanggil sudah bangun. Ya, jam 3 dia sudah bangun, jam 4 sudah bangun. Bukan nonton bola. Ya, menyiapkan panggilan iman. Jadi dia rel masjid, bukan rel Madrid. Ya. Jadi betul-betul menyiapkan panggilan imannya. Nah, itu iman yang kuat. Jadi 436 dipanggil, golongan ini jam 3 sudah bangun. Yang standar 436 dipanggil, 436 bangun. Yang lemah 436 dipanggil, 634 baru bangun. Nah, tapi semua ini itu menggunakan huruf ya. Ya, jadi kalau ada di Quran menggunakan huruf ya, artinya semua dipanggil tanpa kecuali. Jadi saking rahman dan rahimnya Allah, Allah itu selalu menginginkan hambanya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Lebih soleh dari sebelumnya. Kalau salah dia tobat, kalau soleh dia meningkatkan ketaatannya, semakin taat. Karena itu kita sebagai muslim diajarkan untuk selalu memberikan harapan positif. Tatap setiap orang itu dengan pandangan rahmat. Sehingga memberikan peluang pada siapapun menjadi baik. Karena Allah mengajarkan itu. Allah mengajarkan kebaikan. Kenapa manusianya atau hambanya memvonis sesuatu yang bahkan tidak Allah tetapkan itu? Ya ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya itu munada, fungsinya menguatkan, taukid. Ya, ta'kid di situ. Haknya tanbih, mengingatkan. Jadi kalau ada ya dipasangkan atau disandingkan dengan ayyuha, panggilan itu bukan sekedar memanggil, tapi di dalamnya terdapat unsur penguatan dan pengingat. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk semua objek tanpa kecuali. Jadi kalau dilekatkan dengan manusia, artinya semua terpanggil. Ya, semua gelar-gelar dan kelas-kelas sosial dunia hilang dengan panggilan itu. Apakah ada titipan harta yang cukup melimpah sehingga disebut orang kaya atau orang biasa? Melekatkah kedudukan atau tidak ada jabatan, mau laki-laki, mau perempuan, kan? Semua terpanggil, besar kecil semua terpanggil. Standar panggilannya iman. Ya, maka imannya disebutkan dengan menggunakan kata kerja. Kenapa kata kerja bukan kata benda? Karena di Quran itu nanti ada bentuknya kata benda, al-mu'min, jamaknya al-mu'minun. Ada bentuknya kata kerja, amana, bentuknya jamaknya amanu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Al-Baqarah 285. Itu yang bentuk tunggal amana. Jamaknya amanu.
Kalau menggunakan kata kerja, indikasinya biasanya itu pemilik imannya masih berusaha meningkatkan, suka turun naik. Ya, pernah merasakan kondisi iman naik turun? Ya, sering, pasti merasakan itu. Karena kan masih perjuangan, gitu kan? Baik. Jadi kalau perjuangan itu sifatnya dilukiskan di Al-Bukhari, ini saya ada kitabnya. Di topik yang kedua, Al-Bukhari itu ada 97 topik. Topik keduanya Kitabul Iman. Nah, di topik kedua ini ada 57 hadis. Dari 57 hadis itu, di antara hadisnya Nabi menggambarkan ada pemilik iman yang masih berjuang, cirinya seringkali turun naik. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bitta'at, kalau sedang naik itu kan semangat ibadahnya ya. Nah, pengertian terbaliknya kalau pengen imannya kuat, rajin ibadah. Semakin dipaksakan ibadah, semakin dilatih ditambah, itu nanti padanannya terdapat penguatan pada iman. Kalau di fisika itu kan ada F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Semakin banyak geraknya, semakin banyak amalnya, feedbacknya imannya semakin meningkat. Wa yantaqisu bil ma'siyah. Sebaliknya, hati-hati. Kalau imannya itu kemudian dilanggar dengan mengerjakan maksiat, maka dia akan menurun. Semakin berbuat maksiat, semakin turun imannya. Persamaannya, iman kan berbanding lurus dengan amal soleh. Jadi kalau seorang melakukan maksiat, amal salah, imannya menurun, amal solehnya pun pasti menurun. Jadi kalau sedang malas misalnya, sholat, ya, malas sholat, malas baca Al-Quran, cek ada maksiat apa yang dikerjakan di hari itu. Sehingga menurunkan standar iman, kemudian malas berbuat amal soleh. Tapi hebatnya cita-cita masih surga Firdaus gitu. Ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan itu dipanggil semuanya, ya ayyuhalladzina amanu. Sepanjang kalian masih punya iman, itu sayangnya Allah tuh begitu. Kalian berbuat maksiat, aku turunkan kata Allah itu bagian dari taubat. Kalian kemudian ingin meningkatkan taat, aku berikan jalan. Nih menunya silahkan. Tinggal pilih semampu yang bisa dilakukan. Ya, dan semua menu itu, jalan-jalan menuju kebaikan itu disebut dengan takwa. Takwa dan derivasinya disebutkan 240 kali dalam Al-Quran dengan segmen-segmennya. Dengan bagian-bagiannya. Ada takwa untuk orang salah, ada. Jangan salah, takwa orang salah itu bentuknya taubat. Jadi ketika seseorang yang salah ingin menjadi soleh, diberikan jembatan oleh Allah namanya taubat. Ketika orang salah ingin bertobat, itu yang pertama dia dapatkan cinta Allah. Itu mahal teman-teman. Mahal sekali Bu. Jadi ketika seorang itu berbuat salah, ingin tobat, kan itu perjuangannya tinggi. Anda bisa bayangkan nggak, seorang misalnya yang biasa mabuk, tiba-tiba pengen tobat dari mabuknya, beralih menjadi ngaji. Dan pengen konsisten sholat, itu kan nggak mudah. Itu begitu saat dia memutuskan untuk berubah jadi baik, itu turun cinta Allah kepadanya. Begitu diapresiasi. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222 di ujungnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang taubat. Dan taubat itu juga itu dilatih lewat wudu. Makanya wudu disebut taharah karena membersihkan bagian tubuh kita yang biasa digunakan beraktivitas. Coba memahami agamanya sampai situ tuh, sehingga kita mendapatkan kenikmatan berislam. Ya, jadi kan ada 3. Bacaan, gerakan, hikmah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika. Bacaan. Wa yu'allimuhumul kitab. Gerakan. Diajarkan bagaimana caranya. Wal hikmah. Maknanya, isinya apa? Panduan kehidupannya. Jadi sepanjang kita beribadah, kita mau wudu, diajarkan caranya begini. Bacaannya gini. Maknanya apa itu? Kenapa mulut berkumur-kumur? Itu ada maknanya. Dan itu ada fikihnya. Ada kitabnya juga. Kenapa yang dibasuh wajah tuh? Kenapa tangan sampai siku? Kenapa kepala bukan rambut? Kenapa kaki sampai kedua mata kaki? Itu selalu ada jawabannya. Dan uniknya begini, kalau kita betul-betul jujur, kenapa dalam wudhu itu semua yang dibasuh ataupun diusap? Karena kepala itu diusap. Ya. Semua yang dibasuh dan diusap itu semua organ tubuh yang digunakan interaksi dalam sehari-hari. Coba cek kalau nggak percaya. Mulut kan digunakan untuk bicara kan setiap hari itu. Kemudian mata memandang bagian wajah. Kepala isinya kan pikiran. Ya, terus yang paling detil tuh ini, yang paling detil, tangan sampai siku. Ya. Di ibadah itu selalu batasannya jelas. Tangan tuh dari sini
ujung jemari sampai ke sini, ke ujung sini. Ya, ini disebut asabi', ini kaf, ini kemudian zira', ini sa'id, ini katif. Tapi detil sekali ketika wudu ini dari tangan sampai siku. Quran surah 5 ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Walaupun dari kita seringkali didapatkan kan kalau mau wudu keran dibuka, siku dibeginikan kan ke bawah. Ya. Nah, itu dikatakan salah, mutlak tidak. Sah saja, sah. Karena terpenuhi tangan dengan ke sikunya. Tapi kalau kita mau detil dan menggunakan hikmahnya, ambil airnya dari sini, tangan turunkan ke siku. Kenapa? Karena nanti setelah wudu di situ ada unsur taubat. Makanya disebut taharah. Taharah itu membersihkan bagian dalam dan luarnya. Ada unsur taubat. Coba lihat deh setelah wudu, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat. Ya Allah, sebentar, sabar. Sabar, pelan-pelan. Pelan-pelan. Allahumma ja'alni minat. Nah, pernah nggak dipahami artinya apa? Allahumma, ya Allah, aku bermohon kepadamu, ij'alni minat tawwabin. Jadikan aku dengan wudu ini termasuk golongan orang yang telah bertaubat. Makanya disandingkan dengan taharah. Itu hikmahnya Al-Maidah, korelasinya dengan Al-Baqarah, ya, ayat 222 dengan Al-Maidah ayat 6. Kenapa wudu dikaitkan dengan taubat? Karena setiap wudu kita berusaha mengevaluasi bagian tubuh yang digunakan berinteraksi. Tadi saya katakan kenapa begitu detil dari jemari ke siku. Ya, bukan dari siku ke bawah. Karena biasa yang dipakai untuk bikin status itu kan ini. Gak ada orang bikin status begini kan? Selalu begini kan? Dan ini yang sering salah. Maka ditaubati ketika berwudu dari sini sampai ke siku. Nah itu detil begitu, rasanya beda ke hati. Ke jiwa lain kesannya. Nah saya kembalikan, semua segmentasi tadi, orang salah ingin soleh, itu bagian dari takwa. Namanya taubat. Orang soleh ingin semakin soleh, maka diberikan peluang taat, dikasih menu ibadah. Kalau kita ingin termasuk dalam golongan yang meningkat iman, maka cara meningkatkan takwanya mesti serius. 240 kali disebutkan di Al-Quran, menunya ditampilkan dari yang salah sampai yang soleh, tapi itu hanya bisa diraih dengan kesungguhan, keseriusan. Kesungguhan mengerjakan sesuatu karena Allah dan merasakan kebenarannya. Kebenaran mutlak yang tidak ada pilihan, dan memang itu diyakini kebenarannya, itu disebut dengan haqqun. Jelas? Jadi ada sidqun, ada haqqun. Kalau sidqun itu kebenaran yang kadang masih relatif. Kata si fulan A, kata si B, ya, yang lainnya. Menurut saya putih bagus. Ah, tidak deh, hitam yang bagus. Ibu kan gitu kalau mau ke pengajian ya, Bu ya. Pakai seragam kan? Tanya suami, "Pak, yang bagus mana? Putih apa hitam?" Kata suami, "Putih bagus deh, Mah." "Ah, kayaknya hitam deh, Pak." Nanya tapi sudah punya pilihan kan? Nah itu kebenaran relatif. Ya, bagus kalau dipakai, tapi kadang-kadang ketika keluar hijau. Nah itu kebenaran relatif namanya sidqun. Tapi kalau sudah benar dan tidak ada alternatif yang lain, memang itu yang paling mutlak benarnya. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Maka kalau sudah benar kebenarannya mutlak, tidak ada pilihan, disebut hak namanya. Hak. Karena itu dalam Al-Quran kebenaran yang senantiasa disertakan kepada Allah itu selalu menggunakan kata hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah ayat 147 misalnya. Nah, ketika kita ingin meningkatkan takwa demi peningkatan iman karena Allah yang maha benar, maka kalimat keseriusan itu tambahkan kata hak di depannya. Benar, serius untuk meningkatkan takwa karena Allah. Maka bahasa Arabnya yang paling fasih dikatakan haqqa tuqati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Nah, kalau sudah menikmati itu, jaga. Misal sedang menikmati taubat nih. Ya, cara menikmati taubat itu terus taubat. Ya, dan tidak sekali kadang-kadang. Begitu ditaubati, dikerjakan lagi. Taubati, kerjakan lagi. Itu terus, rumusnya terus taubat.
Ya, terus saja tangisi, terus tangisi sampai Anda menangisi diri Anda yang belum bisa menangis. Terus. Ya, dan mudah-mudahan wafatnya saat taubat itu. Jelas ya? Nah, itulah haqqa tuqati. Jaga sampai wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan di antara cara meningkatkan takwa yang paling efektif sehingga merasakan kenikmatan ketika ibadah, merasakan kenikmatan ketika taubat, di antaranya menghadiri majlis-majlis ilmu. Karena itulah saat datang ke majlis ilmu, bukan hanya ilmunya bertambah, imannya pun terangkat. Itu yang dimaksud Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena itu, mari kita mengawali kajian kita dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu meningkatkan keimanan kita dan diberikan oleh Allah tambahan pengetahuan yang membuat kita nyaman untuk beribadah insyaallah. Jadi kalau ngaji dengan saya tidak bertambah pengetahuannya, tidak meningkat imannya, tinggalkan saya. Cepat cari guru lain yang lebih baik, yang mampu mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu standarnya. Jelas? Alhamdulillah. Jadi berkurang jadwal pengajian saya satu. Ayo kita mulai. Tadi mukaddimah ya supaya kita rapi gitu. Baik. Di luar terdengar suara saya yang di luar? Belakang kedengaran ya? Alhamdulillah. Iya, Bu. Baik. Maksud saya konfirmasi dulu karena materi kita insya Allah hari ini cukup penting. Bagian turunan terakhir, contoh terakhir dari penjabaran surah An-Naba sebelum masuk surah An-Nazi'at di pertemuan berikutnya. Hari ini adalah contoh dari turunan kata alladzi hum fihi mukhtalifun. Pertemuan lalu kita sudah turunkan teorinya berbentuk fikih ikhtilaf. Ya. Turunan pembahasan ini didasarkan pada satu kenyataan. Di 15 abad yang lalu adanya orang-orang yang suka berdebat, berdiskusi tanpa arah, tanpa argumentasi yang jelas. Sehingga dengan itu yang lahir adalah pertikaian, perselisihan, saling mencela, saling merendahkan, ya, sehingga banyak menyebar hoax-hoax yang dengan itu diperdebatkan. Persis seperti suasana kekinian, cuman bedanya dulu belum ada media sosial. Ya. Kadang-kadang yang punya masalah si fulan, yang ribut yang komen, ya. Nah, sama kadang-kadang kumpul-kumpul, kan spirit turunnya surat Al-Asr juga begitu. Sore-sore ada orang-orang banyak kopi darat, ya, terutama para remaja-remaja, dan menjelang ke orang tua, pemuda-pemuda, duduk-duduk ngobrol membicarakan yang nggak penting, ujung-ujungnya berselisih. Ya? Di antara topik pembicaraan itu mereka banyak berdiskusi bicara tentang Al-Quran tapi tidak punya ilmu, tidak ada dasar, tidak ada argumentasi, sehingga dengan itu banyak merendahkan, banyak mencela, banyak meragukan tanpa didasari pengetahuan yang jelas. Ya, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi Oke. Maka kita sudah belajar di pertemuan yang sangat lalu dan mendetil sikap insan beriman tidak seperti jahiliyah. Jahiliyah itu diskusinya cuma keributan. Jahiliyah itu senang berselisih. Jahiliyah itu senang merendahkan. Islam solusi. Jadi orang Islam sekalipun berdiskusi itu punya argumentasi. Sekalipun kemudian mesti berdebat, yang dicari solusi. Kebenaran bukan pembenaran. Apalagi jika yang dibahas adalah hukum-hukum Al-Quran dan turunannya dalam penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada sekarang belajar Quran, belajar hadis, tapi akhirnya saling mencela, itu nggak jauh beda dengan orang-orang jahiliyah di masa lalu. Karena mereka berbuat begitu. Ya, kebalikannya adalah orang Islam itu melahirkan solusi dan memiliki argumentasi yang menyatukan sekalipun pada akhirnya berbeda pilihan. Jelas? Belum, kan belum saya terangkan. Ya. Itu baru penjabarannya saja. Nah, turunan pembahasan tentang ini diperinci oleh para ulama, khususnya di bab fikih. Sehingga orang-orang Islam itu punya pedoman. Bagaimana mengkaji hal-hal tertentu, khususnya terkait dengan praktek ibadah, yang kemungkinan di situ ada beda pandang. Karena ada keragaman baik bacaan ataupun cara, sehingga pilihannya bisa berbeda. Di pertemuan lalu telah saya terangkan,
dalam ibadah itu, saking rahman dan rahimnya Allah kepada kita, Allah maha mengetahui ada hamba yang semuanya dipandang mampu melakukan satu hal dengan cara yang sama. Seperti saat kita bertakbir, ucapannya Allahu Akbar. Sehingga di situ tidak perlu ada seorang muslim yang kreatif atau inovatif menghadirkan bacaan lain selain Allahu Akbar. Walaupun nama Allah sifatnya ada 99 yang menyertai Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan seterusnya. Karena itu dari mulai diajarkan sholat sampai sekarang, sampai kapanpun, tidak ada dan tidak diperkenankan orang takbir dengan menyampaikan atau mengatakan kata yang lain. Allahur Rahman, nggak boleh. Kenapa Rahman? Bosen saya akbar terus dari kemarin, nggak boleh. Ya, karena dipandang semua punya kemampuan yang sama. Tapi dalam hal tertentu, ada yang dinilai langsung. Allah yang menetapkan. Semua orang Islam di muka bumi ini tidak memiliki kemampuan yang sama. Karena perbedaan-perbedaan yang disebabkan boleh jadi secara antropologi, ya, atau tempat dia tinggal, persinggungan dia sehingga membentuk kata-kata yang tidak sama. Di Arab juga begitu. Saya pernah contohkan, ada yang bisa A, ada yang bisa E. Jadi ketika yang ini mengatakan A, ini E gitu. Ya. Sehingga perlu difasilitasi dengan dialeknya. Kalau tidak, sulit mengucapkannya. Menjadi zalim di situ. Maka ketika disebutkan riwayat A, di sini menggunakan riwayat E. Wadduha, wadduha. Kita baca hafaz dari Asim. Tapi yang ini dipaksa sampai kiamat kurang 2 hari, susah. Ya kan? Maka ketika ini wadduha, ini wadduha. Wal-laili idza saja, ini wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Ibu ketawa di sini. Saya ngajar pakai wadduha di wilayah Arab yang memang mereka pakai E, mereka cekikikan. Wadduha. Karena dia biasa pakai E gitu kan? Gitu. Kita A dia. Nah, itu ya, dia gunakan E. Baik, kembali, ada yang sin, ada yang nggak bisa sin pakai sad. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sad pakai zai. Karena itu ihdinas siratal mustaqim, hafaz dari Asim diberikan fasilitas atau cara menggunakan sad. Bacanya pakai sad. Tapi riwayat Qalun dan Warash yang memang kaumnya pada masa itu menggunakan sin, diberikan kemudian bacaan menggunakan sin. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sad, maka dia menggunakan zai. Dan tidak merubah makna. Saya sering ilustrasikan sepeda dengan sepeda. Barangnya sama nggak? Sama, tapi cara bacanya bisa berbeda. Nah, itu nantilah di situ Quran bisa dibaca dengan 7 riwayat. Ilmu cepatnya begitu. Nah, itu yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, termasuk gerakan, saya sudah pernah contohkan. Sekarang kita bahas kasus hukum. Ya, sebagai contoh terakhir, seni menyelesaikan atau mencari solusi dalam perbedaan-perbedaan pandangan. Apa di antara kasus hukum yang melahirkan perbedaan pandangan para sahabat, juga para ulama menyikapinya, tapi semua dibenarkan Nabi prakteknya, hanya pilihannya berbeda. Berdasarkan kasus hukum yang pernah terjadi di masa Nabi SAW. Nah, dengan cara belajar seperti ini, kita akan belajar tentang kerangkanya, cara menyelesaikan masalahnya, bagaimana pedomannya, sehingga saat nanti ada pilihan-pilihan yang dimungkinkan untuk memilih secara berbeda, kita sudah paham, oh si fulan memilih ini karena dasar timbangannya ini. Tapi semua ada dalam frame yang sama, petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Semua yang dirangkum oleh Quran dan hadis ini disebut manhaj namanya. Apa namanya? Manhaj, at-tariqul wadih. Semua yang tersambung kepada Nabi SAW yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan-pilihan untuk memilih di antara manhaj ini disebut madhab namanya. Saya sudah pernah detilkan ini, silahkan dicek di pertemuan sebelumnya. Sekarang kasusnya yang akan kita bahas, satu contoh saja tentang doa kunut. Ya, tentang apa? Doa kunut. Nanti kita akan lihat apakah ada hubungan dengan Muhammadiyah atau NU atau tidak, ya. Baik. Ataupun yang lainnya. Baik, pembahasan sekarang fikih ikhtilaf, subtopiknya tentang doa kunut. Saya agak serius membahas ini, selain juga apa yang saya hafalkan, saya tuliskan juga. Saya bawa satu kitab, ada beragam tapi agak terlalu banyak.
Jadi beberapa yang lain saya tadi sambil mengajari anak-anak, saya membuat catatan juga. Ini ya, sudah saya rangkum dalil-dalilnya. Insya Allah kita bisa tuangkan di kesempatan kali ini. Saya boleh berdiri ya? Alhamdulillah. Bismillah. Yuk kita mulai pembahasannya. Sekarang fokus pada intinya. Apa hukumnya kunut? Nah, yang sunnah angkat tangan. Yang sunnah angkat tangan. Tuh beraninya cuma angkat tangan gak berani. Baik, dah turunkan tangannya. Baik. Yang tidak kunut, apa hukumnya? Apa? Halo? Baik, yang kunut angkat tangan. Yang tidak kunut, sisanya nggak sholat subuh. Kunut. Kan? Sudah. Yuk kita belajarnya pelan-pelan supaya mudah dipahami insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita. Kunut ini masuk dalam pembahasan bab ikhtilaf. Alhamdulillah. Bab ikhtilaf. Ya. Sudah? Perhatikan kaidahnya baik-baik. Ini paling standar sekali, paling standar. Jadi kalau gagal memahami yang standar, berarti pemahaman Anda di bawah standar. Kalau ada orang gagal memahami pemahaman ini secara standar, jangan berdebat dengan yang pemahamannya di bawah standar. Dipahami aja. Ya, karena capek nantinya. Ya. Karena itu yang penting kita lakukan, kita doakan, bersikap bijak dan kita belajar. Setiap yang masuk dalam pembahasan ikhtilaf, itu artinya bab dimaksud, pembahasan dimaksud, memiliki ragam pilihan. Ragam pilihan. Satu. Dua, ragam pilihan ini memiliki dasar dalil yang tersambung kepada Nabi SAW. Sudah? Artinya nanti baik yang enggak kunut, dia memilih enggak kunut punya dalil. Sudah? Baik yang kunut pun nanti punya dalil. Setiap bab ikhtilaf itu begitu. Jelas? Oke. Yang ketiga, tidak boleh disebut bid'ah. Hati-hati. Dalam arti bid'ah di sini adalah kesesatan yang menyimpang dari ibadah. Nanti kita akan terangkan. Bid'ah dalam pengertian sesat. Karena semua rumusannya punya dalil. Jadi yang tidak kunut jangan disebut sesat. Yang kunut pun jangan dibid'ahkan. Kenapa? Karena masing-masing punya dalil. Gitu ya. Kemudian yang keempat, berlaku toleransi di dalamnya. Ada sifat toleran. Nanti dalam prakteknya, bagaimana toleransinya berlaku kalau yang mengimami tidak kunut? Bagaimana kalau yang imamnya tidak kunut, sementara makmumnya biasa kunut? Ketika subuhan, dia bermakmum di belakang imam yang tidak kunut. Seperti apa toleransinya? Pun demikian ketika imamnya kunut, yang di belakang itu misalnya biasa tidak kunut. Maka bagaimana toleransi yang dipraktekkan di dalamnya? Nah itu nanti ada babnya tersendiri. Bab yang mengatur ini semua dalam konteks ibadah itu masuk dalam kategori fikih. Fikih itu secara bahasa artinya paham, mengerti. Jadi karena paham dan mengerti, paham dalilnya, paham sejarahnya, paham pilihannya, sehingga mudah dipraktekkan toleransi yang bisa dilakukan terkait dengan aspek-aspek pembahasannya. Maka dari sini muncul pembahasan disebut fikih ikhtilaf. Nah, rumusan yang penting itu di fikihnya ini. Jadi kalau kita ngajinya sudah ke sini, bab-bab ikhtilaf itu bisa ringan untuk kemudian kita dapati. Paham sampai sini? Baik ya. Yuk. Yang kita kaji dalam aspek fikih ini setidaknya 3 bagian. 1, tentang sejarah terkait dengan kunut atau khalfiyatul kunut. Apa yang menyebabkan ya kunut ini kemudian muncul?
Bagaimana sejarahnya, awal mulanya seperti apa yang terkait dengan ayatnya, apa yang terkait dengan hadisnya. Jelas di sini? Oke, satu. Jadi kalau di ayat itu disebut asbabun nuzul. Jelas? Kalau di hadis disebut asbabul wurud. Saya ulang. Kalau hadis asbab wurud, asbabul wurud. Ini asbab sudah jadi bahasa Indonesia. Al-wurud fima warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengapa Nabi merespon kejadian itu, sebabnya apa? Hadis ini keluar karena sebab apa? Innamal a'malu bin niat. Amal itu bergantung pada nih. Nah, kenapa Nabi tiba-tiba mengatakan itu? Nah, ilmu yang mengajarkan kita untuk mengetahui latar belakang keluarnya hadis itu namanya asbabul. Kalau ayat Al-Quran disebut asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau cerita asbabul muncul, ya. Kenapa cerita itu muncul? Ya. Syajarah itu saya bahas sampai ke akar-akarnya. Dari bahasa Arab, sejarah itu dari kata syajarah. Tahu artinya syajarah? Pohon. Kalau pohon itu ada pucuknya? Ada batangnya? Ada akarnya. Nah, kalau belajar sejarah itu jangan cuma sampai pucuk. Belajar sampai ke akar-akarnya. Sehingga kita mengerti turunan sejarah itu dari akar sampai ke pucuk tertinggi sampai buahnya. Jadi kalau mengerti tentang pohon dari akar sampai dengan buahnya, kita bisa menilai mana pohon-pohon yang baik, bagaimana jalur mendapatkan buah yang baik, dan bagaimana menikmati pohon-pohon yang baik. Ilmu untuk menggali sesuatu sampai ke akarnya sehingga tahu pucuk dan bisa menyimpulkan buahnya, itu disebut dengan sejarah. Itulah sebabnya saya kemarin salah satunya ke Belanda, sampai ke Leiden, sampai kemudian diskusi banyak hal untuk menemukan aspek-aspek sampai ke ujung. Dan ada sesuatu yang dahsyat di dalamnya. Ya, nanti akan diungkap, dibuka saat itu diperlukan saja. Ya. Halo, kenapa tegang begini? Ya. 2. Itu sejarah. 2, terkait tentang pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kunut. Sejarah kejadiannya ada apa? Bagaimana Nabi kemudian mengajarkan kunut, ya, dan atau mempraktekkan kunut. Dan yang ketiga, pilihan ulama dalam mengamalkan kunut. Jadi ketika Nabi praktekkan, kemudian Nabi mengajarkan, responnya bagaimana? Apakah Nabi konsisten mengerjakan itu terus, atau kadang sesekali, atau enggak dilakukan lagi? Dari turunan ini bagaimana ulama kemudian merespon. Kalau saya sebut ulama, itu artinya dari kalangan sahabat terus sampai ke kini. Jelas? Karena dari kalangan sahabat nanti ada yang jadi ulama, ada yang jadi pebisnis, awas ya, ada yang jadi pejabat, ada. Ya, dan ada pula yang kemudian menjadi pengabdi dengan tenaganya seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Di kalangan ulamanya ada nanti Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian ada Abu Hurairah periwayat dan seterusnya yang kemudian mengajar setelah itu. Yuk, 3 ini saja yang kita bahas. Nah, nanti kita tinggal ikut ulama. Ya, nanti tinggal pilih mau ikut yang mana. Ulama sudah merumuskan, rumusan ini diteruskan oleh para ulama kepada kita, tinggal nanti secara sistematis kita memilihnya. Jelas? Nah, karena sudah jelas, mari kita akhiri kajian ini. Kita berlanjut pada topik berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian berlangsung di bulan Safar. Di bulan Safar. Tepatnya tanggal keempat di bulan Safar, tahun keempat Hijrah. Saya ulangi. Saya perjelas sampai ke akarnya ya, karena alhamdulillah sudah kita cari. Ini ada catatan juga di kami. Tanggal keempat di bulan Safar, tahun keempat Hijrah. Sebelum tanggal ini, beberapa waktu sebelum tanggal ini, masih di bulan yang sama, berarti nggak beda jauh. Ya, bisa di awal-awal Safar 1, 2, atau juga ada yang menyebutkan di akhir-akhir
Rabiul Akhir. Muharram. Akhir Al-Muharram. Safar bulan keberapa? Kedua kan? Al-Muharram kemudian Safar. Jadi ada yang menyebutkan di akhir-akhir Al-Muharram, ada yang menyebutkan di pembuka Safar. Jadi 1, 2 sebelum tanggal 4. Ada kejadian yang mengikat dari distrik namanya distrik Raji. Ya, distrik Raji dan Qarah, ada 2 distrik. Ya, saya ulangi, distrik Raji dan Qarah. Pemuka di situ, ya kalau kita bilang sekarang kepala desanya lah. Ya, datang kepada Nabi SAW supaya dikirimkan di antara sahabat-sahabat yang bisa mengajar. Ya. Maka Nabi merespon itu dengan senang dan gembira. Ya, karena diharapkan dengan dikirimkan pengajar ini di desa atau 2 desa tersebut, ya ada orang-orang yang mengenal Islam kemudian bisa berislam dengan baik. Maka dikirimkanlah kemudian, ada yang menyebutkan 6 orang, ada yang menyebutkan 10 orang pengajar dari sahabat-sahabat utama Nabi SAW. Ini sudah saya tuliskan. Kelompok ini yang dikirim Nabi dipimpin oleh sahabat bernama Asim bin Thabit. Asim bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara yang ikut nanti ada Abdullah bin Tariq radhiyallahu ta'ala anhu, ada Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu, ada Khalid bin Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi intinya ada 6 sampai 10 orang diberangkatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, setiba di daerah Raji itu ternyata sahabat-sahabat mulia itu dieksekusi oleh mereka. Ya, jadi dihabisi kemudian sampai dengan meninggal. Sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat Nabi merespon itu, tanggal 4-nya tadi yang saya sampaikan, datang lagi satu utusan. Ya. Utusan itu bernama Asad bin Ma'unah. Ya, Asad bin Ma'unah, qadima Asad bin Ma'unah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hadiyatin. Ya kan? Dia datang membawa hadiah. Asad bin Ma'unah ini datang membawa hadiah titipan dari pamannya bernama Abi Barra bin Malik. Jadi Asad bin Ma'unah punya paman namanya Abi Barra, ya, bin Malik. Nah, Abi Barra bin Malik ini ternyata termasuk dari golongan yang kenal dengan Nabi. Ya, ada yang menyebutkan bahkan teman dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi belum masuk Islam. Jelas? Abi Barra bin Malik. Jadi kita tuliskan di sini. Kita masuk ke tanggal 4-nya dulu ya. Peristiwa pendahuluan tidak saya sambungkan. Ya, 4 bulan Safar tahun keempat Hijrah. Kalau sudah tahun keempat Hijrah, berarti posisi Nabi itu di Mekah atau di Madinah? Di Madinah, karena sudah hijrah kan? Berarti kejadian ini terkait dengan periode Madinah. Nah, ada seorang bernama Asad bin Ma'unah diutus oleh pamannya membawa hadiah. Nah, pamannya bernama Abi Barwa atau Abu Barwa bin Malik. Ketika disampaikan hadiah itu, Nabi menyampaikan penolakan dengan lembut. Ya, nah ini pentingnya nih. Karena posisi Nabi kan pada masa itu, maaf ya, bukan hanya Rasul, tapi pemimpin di Madinah. Awas, kalau saya sedang mengajar di kalangan teman-teman yang punya kedudukan pejabat, ini termasuk bab kehati-hatian agar tidak menerima gratifikasi. Jelas ya? Ada babnya lengkap. Nanti bahkan di Sahih Muslim, nanti ada di Kitabul Imarah. Bab tentang tata kelola pemerintahan, di dalam salah satu isi bab itu adalah tentang bagaimana menyikapi gratifikasi. Dan di era Nabi beragam, ada yang dengan hadiah, bahkan ada yang dengan ayat Quran. Itu ada. Itu yang ditawarkan oleh setan kepada Abu Hurairah. Waktu ditugasi menjaga Baitul Mal, tiba-tiba malamnya datang. Ya, ada sosok yang mau mencuri, ada yang menyebutkan seperti anak kecil, ada yang menyebutkan remaja. Begitu mau ngambil, ketangkap sama Abu Hurairah. Nyuri kamu, saya bawa ke hadapan Nabi. Jangan bawa saya, katanya. Ya, saya ini karena lapar, karena iba dilepas. Besoknya dilaporkan pada Nabi, kata Nabi, kamu mesti tangkap, klarifikasi dulu. Ya, mesti dibuktikan betul-betul karena lapar atau memang sengaja. Ya, hanya kamuflase saja. Malam ini dia akan datang lagi, kata Nabi. Malamnya dijaga betul. Ditungguin. Sampai begitu kemudian datang lagi, betul ditangkaplah itu. Saat ditangkap itu, sudah kamu akan saya bawa ke hadapan Nabi. Jangan bawa saya. Sudah, kamu jangan kamuflase lagi. Bahasa kitanya kata Abu Hurairah.
Ya, mohon jangan tangkap saya. Sebagai gantinya, saya akan ajarkan kepada Anda satu ayat yang kalau dibaca, setan bisa lari meninggalkan Anda. Karena Abu Hurairah ini, fokus baik-baik, seorang yang senang dengan ilmu, pencari ilmu. Ya, maka pintar itu, gratifikasinya lewat ilmu. Ya, nggak akan terima materi, tapi ketika diberikan ilmu sesuatu yang mahal. Yang mahal, saya akan ajarkan pada Anda satu ayat yang kalau dibacakan setan lari. Maka dibacakanlah ayat kursi. Begitu mendengar itu terpana karena belum pernah dengar sebelumnya. Maka saat terpana itulah dia lari kemudian. Dilaporkanlah kepada Nabi SAW esoknya, kata Nabi, orang yang datang itu memang benar yang dikatakan, tapi tetap dia adalah sosok yang salah. Ya. Tahukah engkau siapa itu Abu Hurairah? Ya, kata Abu Hurairah, la ya Rasulullah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu. Itulah setan. Jadi setan itu pintar. Jadi kalau Anda sedang punya jabatan, mesti hati-hati. Akan ada peluang didatangkan dari sosok-sosok tertentu yang mungkin menyuap Anda, mungkin menyogok Anda, mungkin memberikan lewat gratifikasi sesuai dengan kebiasaan Anda. Kalau senang ilmu, pakai ilmu. Kalau senang harta, pakai harta. Awas. Hati-hati, kalau matanya lekat dengan maksiat, dekat dengan zina, bisa pakai lawan jenis dan sebagainya. Itu setan masuknya begitu. Maka di antara perlindungannya biasakan baca ayat kursi. Tapi kalau tetap disogok, maka jangan cukup lempar dengan ayatnya, lempar dengan kursinya sekalian. Ya? Nah ini Nabi menghindari itu dan tidak baik. Saya ini kan seorang Nabi, seorang Rasul, sedangkan Anda masih belum beriman. Menyampaikan itu, keperluannya apa saja itu yang insya Allah akan dibantu. Kurang lebih bahasanya demikian. Maka disampaikanlah pesan bahwa pamannya ini, Al-Bara ini, ya Abu Bara, itu meminta Nabi bisa nggak mengirimkan utusan-utusan terbaik, para pengajar-pengajar Islam, khususnya Al-Quran, yang bisa dikirimkan ke satu distrik, satu daerah. Ya. Nama daerah ini saya sudah buat catatan ini, para ahli sejarah menyebutkan isyarat tempatnya. Anda boleh tuliskan ini ada di Tarikh Al-Yaqubi juz kedua halaman 72. Kemudian juga dikomentari oleh Al-Hazimi Al-Hamdani, ya. Ardu Bani Sulaim wa ardu Bani Kilab fi tariqil Mas'ad bin al-Madinah ila Makkah. Paham? Tidak. Ini satu distrik, ya, berada daerah namanya Bani Sulaim. Ya, berada daerah Bani Sulaim. Kemudian di antara Bani Sulaim dengan Bani Kilab yang sekarang paling singkatnya dikenal dengan Najd. Ya, daerah Najd. Jadi kalau di googling Najd itu keluar. Ya, Najd itu antara jalan dari Madinah ke arah Mekah. Bagian yang meninggi, ya, bagian yang arah meninggi itu terletak di perkampungan dulu namanya Bani Sulaim, ya, dekat dengan wilayah Bani Kilab. Sekarang dikenal dengan wilayah Najd. Baik. Nah, sebelum sampai ke sana, tolong dipindahkan segera karena menghalangi orang mau keluar rumah. Nomor 1 kendaraan plat B 2816 FVD, ya. Fanta vertikal Delta B 2816, ya. Kemudian plat F nomor mobilnya 1022 MQ manajemen Kolbu, ya. F 1022 MQ. Mohon segera mobilnya dikondisikan atau diwakafkan. Ya. Mohon dibantu yang punya rumah mau keluar sehingga tidak dikira wakaf. Tolong dipindahkan, ya, dibantu dengan segera. Terima kasih. Sudah? Baik, di daerah ini kemudian dimintakan pengajar, ya, oleh Al-Bara ini. Lalu Nabi teringat dengan kejadian sebelumnya di Bani Raji itu, ya, dengan Qara. Karena teringat dengan itu, ya, Nabi sungkan untuk mengirimkan. Nah, khawatirnya kejadian seperti yang sebelumnya. Maka diberikanlah jaminan, ya, oleh Bara ini yang memang kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang menjamin ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang memberikan perlindungan. Jika terjadi apa-apa dengan utusan-utusan pengajar itu, maka orang ini yang kemudian menjaminkan akan melindungi pengajar-pengajar atau utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ dikirimkanlah 70 orang ahli Al-Quran. Di Al-Bukhari disebutnya dengan Qurra, 70 orang. Dan ini jumlah yang
sangat luar biasa pada masa itu. Ya. Saat di awal-awal masa perkembangan Islam di Yathrib, di Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian menghasilkan para penghafal Quran, di antara yang dikirim itu ya 70 orang, bahkan ada yang sebagiannya juga alumni-alumni dari Perang Badar. Jelas? Baik. Maka ketika dikirimkan 70 orang ini dan dipimpin oleh Al-Munzir bin Amr radhiyallahu taala anhu. Jadi pimpinannya ini dari 70 orang ini, ya pimpinannya adalah sahabat Al-Munzir bin Amr radhiyallahu taala anhu. 70 orang pimpinannya sahabat Al-Munzir bin Amr radhiyallahu taala anhu. Kita turunkan detail sampai ke nama-namanya, sampai kejadiannya, sampai tanggalnya ya, supaya lebih jelas. Kemudian apa yang terjadi? Ketika dalam perjalanan ini dikirim utusan dulu, ya bernama Harran. Ya, Harran radhiyallahu taala anhu ini dikirim sebagai utusan dulu dari kelompok 70 ini untuk memberikan kabar terlebih dahulu sebagai pendahuluan bahwa rombongan sebentar lagi akan datang. Ya, biasanya kan gitu ya, kalau saya mau datang kan panitia di sini tanya kan sama sekretaris kan. Ya kan, Ustadz sudah sampai mana? Ya biasanya Pak Surya tuh yang telepon tuh ya. Ustadz sudah sampai mana? Gitu kan? Kemudian kira-kira jam berapa nyampe sini? Nah, ini yang diutusnya namanya sahabat Al-Harran radhiyallahu taala anhu. Begitu sampai kemudian ketemulah dengan keponakannya Barra bin Malik ini. Ya, Abu Barra bin Malik, namanya Amir bin Tufail. Namanya Amir bin Tufail. Nah, kita sebutkan lagi namanya. Ini saya nyarinya sambil serius, buka ini, buka itu gitu ya. Ya antum tuh harus lebih serius daripada saya. Tinggal dengar, tinggal catat. Amir bin Tufail. Nah, Amir bin Tufail ini tokoh utamanya. Sosok antagonis ini. Ini trouble makernya ini, Amir bin Tufail. Jadi begitu sampai ke Amir bin Tufail ini, ternyata Amir bin Tufail ini seorang pemusuh Islam pada masa itu. Jadi begitu Al-Harran datang, nyampainya ketemu dengan ini keponakannya Abu Barra bin Malik ini, begitu sampai ke sini ternyata apa yang terjadi? Amir bin Tufail langsung memprovokasi orang-orang di sekitaran situ untuk mengeksekusi utusan dari ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Al-Munzir tadi yang saya sebutkan di atas tuh, ya, Al-Munzir bin Amr. Maka diprovokasi. Nah, satu tempat ketika diprovokasi, mereka nggak ada yang mau karena ngerti utusan nggak boleh dibunuh. Ya, pada masa itu, dalam konteks waktu itu, termasuk di era peperangan, utusan itu nggak boleh dieksekusi. Sekalipun dikirim ke wilayah perang. Makanya kalau satu utusan kemudian dieksekusi, itu tandanya sudah menyatakan perang terbuka. Jelas ya? Maka apa yang terjadi di era-era demikian? Maka tatkala satu wilayah, satu daerah itu nggak terprovokasi, dia nggak berhenti. Ya, dikejar kemudian Harran itu sampai tibalah di 3 desa utama. 3 desa itu ada yang namanya Bani Ri'il, Bani Zakwan, dan Bani Asiyah. Ya, saya sebutkan satu Ri'il, Ra, Ain, Lam. Kemudian yang kedua Bani Zakwan, dan yang ketiga Bani Usayyah. Sudah? Ya, karena wilayahnya termasuk dari Bani Salim, maka yang keempat disebutkan Bani Salim itu. Jadi ada Bani Salim, Ri'il, kemudian Zakwan, dan Usayyah. Ini penting saya sebutkan karena nanti akan disebutkan dalam doa kunutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tahu ketika disebutkan itu, ini sebabnya asalnya ini. Ya. Begitu sampai di wilayah Ri'il, Zakwan, kemudian Usayyah, provokasi Amir ini, ya, Amir bin Tufail ini ternyata berhasil. Bunuh aja tuh. Ya, bahasa kitanya mungkin ya kurang lebih demikian. Ini provokator aja, mau merubah kita, mau begini, mau begitu. Akhirnya apa yang terjadi ketika Harran ini bergerak ingin kembali bertemu Al-Munzir, ditombak dari belakang sampai meninggal. Tidak sampailah berita itu kepada Al-Munzir. Maka ketika ini ditombak tidak kembali, taunya kan dari sana sudah berangkat aja perintah Nabi. Ya, ternyata utusannya sudah dieksekusi. Maka ketika sampai di daerah ya pertengahan namanya Bi'r Ma'unah. Nah, ini dia. Ya. Maka ketika perjalanan rombongan 70 orang ini sampai di wilayah namanya Bi'r Ma'unah. Ada yang menyebutkan ini nama desa, distrik tertentu, persimpangan, perbatasannya. Ya, ini yang di wilayah Najd itu. Ada yang menyebutkan di sini ada satu sumur, ya. Sumur itu dalam bahasa Arab disebut dengan bi'r. Ya, karena adanya di Bani Ma'unah maka dikenal dengan Bi'r Ma'unah. Sama dengan yang Bir Ali itu, tempat miqat
Nama daerahnya Dzulhulaifah. Tapi di situ ada seorang bernama Pak Ali, bukan Ali bin Abi Thalib. Ada Pak Ali yang punya sumur itu sehingga dikenal dengan sumurnya Pak Ali. Bahasa Arabnya Bir Ali. Jelas? Maka mikotnya dikenal di Bir Ali. Padahal nama daerahnya Dzulhulaifah. Nah ini sampailah kemudian di wilayah tadi, Toroqal Mas'ad dikenal dengan Najd, wilayah tepatnya Bi'r Ma'unah. Begitu sampai ke sini, orang-orang yang diprovokasi tadi terus mengejar akhirnya. Dari yang tadinya membunuh satu sahabat Al-Haram tadi, maka terjadilah di tempat ini diprovokasi oleh Amir bin Tufail ini untuk dieksekusi 70 orang ini akan datang. Oh jangan nanggung, jangan cuma utusannya, nanti yang datang ke sini sekalian kita habisi. Maka terprovokasilah kemudian 4 dari desa tadi, dari Bani Sulaim, kemudian Zakwan, kemudian ada Usayyah, satu lagi apa tadi? Nah, Ri'an, ya, satu lagi Ri'an. Maka terprovokasi 4 desa ini, dibawalah mereka untuk menghabisi ya 70 orang utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari dulu provokator sudah ada. Ya, provokator sudah ada. Dan caranya cukup canggih. Jadi provokator itu kalau nggak berhenti satu tempat dia gagal. Gimana caranya? Tetap misinya berlangsung. Ya, yang penting tugas dia bisa dilaksanakan. Yang mana aja objeknya, bisa yang A, bisa yang B, bisa yang C. Ya, kadang-kadang dia cuma pancing saja, mana yang dapat itu yang diteruskan. Maka di bawah ini kemudian singkatnya bertemu dengan 70 orang itu, maka diminta mereka untuk menyerah ya atau dieksekusi. Sisanya kemudian terjadilah tragedi itu, banyak yang kemudian Amir kemudian Al-Munzir tidak menerima, tidak menyerah. Ya, lantas melawan karena itu memang sedang misi ditugaskan dan utusannya sudah dibunuh. Ya, ketika itu dia pertahankan, maka beberapa sahabat hampir semuanya itu syahid, meninggal dunia. Sebagian ada yang menyerah. Ketika menyerah itu ternyata dijadikan budak, dibawa ke Mekah, dijual di Mekah dan dibunuh lagi oleh tuannya. Ya, karena kan merasa ada pertentangan antara Quraisy ahli Mekah dengan pengikut Nabi SAW yang sudah di Madinah. Ya, maka kebanyakan rata-rata kemudian terbunuh. Ada beberapa yang mengatakan satu orang selamat namanya Amr ya bin Umayyah Ad-Damri. Amr bin Umayyah Ad-Damri. Disebutkan satu orang ini saja yang selamat dari 70 tadi. Ya. Maka yang satu selamat ini kemudian mencari jalan ya, sehingga sampai beritanya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu orang selamat ini. Dan karena peristiwa itu di 4 desa jadi viral, ya viral di bagian desa itu, sampailah kemudian ke telinga Abu Barra ini, ya, yang pamannya Amir bin Tufail. Ini menarik, cerita ini mungkin jarang didengar. Nah, Abu Barra ini karena tahu dia bahwa dia komitmen menjamin kepada Rasulullah SAW supaya menjaga keselamatan yang 70 ini, tapi ternyata keponakannya sendiri memprovokasi 4 desa untuk membunuh 70 orang ini, maka dia menegakkan hukum. Ya, oh salah saya ini. Ternyata dalam konteks ini dikhianati oleh keponakannya sendiri, jaminannya kemudian dilewati atau disimpangkan oleh keponakannya sendiri, maka dia perintahkan langsung anaknya, walaupun ini belum masuk Islam, ya Barra ini, dia perintahkan anaknya bernama Rabi'ah untuk mencari dan mengeksekusi keponakannya sendiri, yaitu Amir bin Tufail yang telah menyalahi komitmen perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini memberikan kesan bahwa awas, kesepakatan yang dibangun, komitmen yang dibangun, sekalipun itu dengan non-muslim misalnya, dalam hal yang telah disepakati, maka diajarkan jaga teguh itu. Ya, jaga kesepakatan itu. Dan ini sudah diajarkan dalam Al-Quran banyak sekali, termasuk dalam peperangan pun, kalau memang ada perjanjian-perjanjian damai antara dua negara untuk tidak terlibat, maka perjanjian itu dijaga. Paham sampai sini? Nah, ini dipraktekkan oleh Barra ini. Maka Abu Barra ini meminta anaknya Rabi'ah untuk mencari Amr bin Tufail dan mengeksekusi dia. Maka apa yang terjadi? Dicarilah kemudian Amr bin Tufail ini, lalu ditemukan oleh Rabi'ah, begitu ditombak, ternyata kemudian kena, dia cedera dan sempat melarikan diri. Nah, saat melarikan diri inilah kemudian sampailah berita dari Amr bin Umayyah Ad-Damri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah Nabi merasakan kesedihan mendalam. Pertama langsung mendoakan ini Amir bin Tufail ini, ya, supaya kemudian mendapatkan hukuman timpal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saat bersamaan didoakan ini, Amir bin Tufail itu tiba-tiba dalam cederanya masih nekat membunuh Nabi. Dia mengarah ke Madinah untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena merasakan cederanya masih kurang nyaman, ya, tidak membuat dia lebih kuat untuk berangkat ke Madinah, maka singkatnya dia memilih untuk istirahat dan minta di salah satu sebuah tenda, di dalamnya kemudian ditawari atau dia meminta perlindungan untuk istirahat sejenak, memulihkan cederanya. Ternyata di dalamnya ada satu orang perempuan yang sedang terkena penyakit kulit,
maka terkenalah dia, ya, tertular dengan penyakit itu, dan dia meninggal dengan kehinaan dan dibusukkan lewat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah cedera, kemudian dibusukkan lewat penyakit kulit itu dan terhina dalam keadaan demikian. Nah, biasanya orang-orang yang sengaja dalam perjalanan sejarah, orang-orang yang sengaja, ya, menghilangkan misalnya syiar-syiar keislaman, mengeksekusi orang-orang Islam yang sedang ingin berbuat baik, tidak berbuat keonaran, itu biasanya jalan pulangnya itu kalau tidak tobat selalu pedih. Ya, selalu pedih. Ya, silahkan misalnya Anda bisa belajar di wilayah Turki itu yang menghilangkan keislaman dan sebagainya. Saya tidak sebut nama tapi Anda pasti tahu, ya kan? Bagaimana akhir hidupnya ketika dihinakan dalam penyakit yang sangat luar biasa, dan konon kabarnya sampai sekarang itu makamnya masih mengeluarkan bau busuk. Ya, dan tidak sulit dan sangat sulit diterima oleh tanah sehingga masih dikuburkan di tempat yang tinggi dan kemudian dicor dengan berbagai macam hal tertentu yang tidak menapak ke bumi. Ya, itu pelajaran besar ya. Makanya nggak usah coba-coba. Balik ke sini, sampailah ke Nabi berita itu. Apa kaitan dengan kunut? Nah, saat sampailah berita kepada Nabi, kan yang baru selesai amirnya, Ri'alnya, Zakwannya, Bani Sulaimnya, Bani Usayyahnya, itu belum menyelesaikan persoalannya. Maka disitulah Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan-kesempatan sholat fardunya. Khususnya di dua sholat utama, yaitu sholat maghrib dan sholat subuh. Saya ulangi, dalam sholat maghrib dan sholat subuh. Jadi Nabi berdoa selama sebulan nih, ya, selama sebulan agar Allah menurunkan hukum kepada 4 daerah ini, 4 penduduk ini yang telah mengeksekusi, ya, 70 orang kurang lebih sahabat Nabi SAW yang semuanya ahli Quran dan sahabat utama. Ya, sedihnya Nabi luar biasa karena mendidiknya kan nggak mudah. Ya, teman-teman yang ahli Quran lah di sini yang mengajar, itu kan nggak mudah kita ngajarin tuh. Mau anak-anak, mau orang dewasa, dari mengeja, dari menghafal sampai benar bacaan. 70 orang nggak main-main. Ya, maka dalam kesedihan mendalam itu Nabi SAW kemudian menyertakan dalam sholat-sholat fardunya yang 5 waktu, khususnya di 2 kesempatan, maghrib dan subuh. Ya, membacakan satu doa yang dikhususkan dalam doa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohonkan hukuman yang setimpal khususnya bagi 4 bagian ini. Ya, dokumentasi, ya, terkait yang bersanad. Bersanad itu artinya informasinya bisa kita lacak sampai ke Nabi SAW di era kita sekarang, dan ini menunjukkan keunggulan dari sumber-sumber keislaman. Nggak ada dalam Islam ibadah itu yang tidak ada sumbernya. Semua bisa dilacak sampai ke Nabi. Dari sipulan sampai ke Nabi. Nah, ini yang memperkuat kebenaran agama Islam. Karena ajaran-ajarannya bukan kreasi manusia. Kalau kreasi manusia pasti ada perbedaan. Ini semua sama. Semua bersumber ke Nabi. Nah, saya bawa yang paling otentik dan paling valid. Dalam arti otentik dan valid itu kitab yang sampai sekarang orang Islam semua sepakat di dunia bahwa ini yang paling ketat, yang paling baik dan tervalidasi kebenarannya. Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari di topik nomor 15. Ya, sudah? Yang ke-14 dulu, topik nomor 14, Kitabul Witri, topik nomor 14. Hadis nomor 1003. Ya. Sudah? Sampai dengan 1004. Sudah? Hadis nomor 1003 sampai 1004. Topik nomor 14, jadi ada 97 topik. Topik nomor 14, Kitabul Witri. Subtopik nomor 7. Ya, babul kunut qabla ruku wa ba'dahu. Subtopik pembahasan tentang kunut, apakah dilakukan setelah ruku di rakaat kedua, ya, ataukah kemudian di rakaat terakhir, ataukah kemudian sebelum ruku. Saya sebut rakaat terakhir bukan rakaat kedua karena maghrib kan 3 rakaat. Jelas ya? Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Apakah kunut ini di rakaat terakhir dilakukan sebelum ruku atau setelah ruku? Itu subtopiknya hadis nomor 1003 sampai 1004. Saya bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, menyampaikan al-Imam Al-Bukhari kepada kita semua, akhbarana menyampaikan kepadaku, mengabarkan kepadaku, kata Imam Al-Bukhari, Ahmad bin Yunus qala, Ahmad bin Yunus mengatakan, haddatsana mengatakan kepada kami, Zaidah, ya, Zaidah menyampaikan kepada kami anit Taimi dari At-Taimi, Taimi menerima dari Abi Mijlaz, Abi Mijlaz menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik adalah sahabat yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan asisten pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anas bin Malik punya ibu namanya Malikah. Baik, suaminya meninggal, single parent,
Maka ibunya melihat, wah Umar enak nih, anaknya dibikinkan rumah di depan rumah Nabi. Jadi setiap Nabi mau keluar sudah langsung lihat kebiasaan Nabi, sehingga belajar dari kecilnya kebiasaan Nabi bukan hanya di majlisnya. Kalau anaknya Abbas, ya ikut-ikut di majlis Nabi. Jadi sampai di majlis ketemu anaknya Abbas, namanya Abdullah. Tapi Umar visinya hebat lagi. Ya, anak saya mesti lebih daripada Abdullah bin Abbas. Sebelum keluar dari rumah Nabi, maka saya buatkan rumah depan rumah Nabi supaya anak saya bisa ngintip-ngintip Nabi sebelum datang ke majlis. Makanya nanti Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas dapat hadis 2000 hadis ketika Nabi meninggal. Abdullah bin Umar dapat 2800 hadis. Plus 800 dari ngintip-ngintip itu. Ya kan? Nah, ini Malikah single parent hebat. Anaknya Abbas di majlis Nabi. Anak Umar ngintip-ngintip. Anak saya mesti masuk ke rumah Nabi. Maka datang pada Rasulullah SAW menyampaikan, ya Rasulullah, ini anak saya anaknya gesit, punya kemampuan yang luar biasa. Ya, nggak apa-apa. Ya, maksudnya pengen tinggal dengan Nabi, jadikan apa saja ya Rasulullah yang bisa bantu Anda. Maka kurang lebih membantu Nabi selama 20 tahun selama kehidupannya. Ini termasuk orang terdekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan didoakan oleh Nabi dalam kehidupannya itu supaya umurnya panjang, hartanya melimpah, anaknya banyak. Top ya. Umur panjang, harta melimpah, anaknya banyak, sudah kaya, keluarga sejahtera, sahabat Nabi masuk surga. Ya, daripada miskin maksiat nggak jelas surganya gitu kan. Nah, ini tipe ideal. Dan nanti tipe begini Bu, itu ditiru oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ibunya maksudnya, ibunya itu single parent. Termasuk ibunya Imam Ahmad, itu suaminya sudah meninggal. Tapi diikuti polanya ini. Karena nabinya sudah nggak ada, maka diikutkan ke para ulama. Ya, ibunya Imam Syafi'i itu sampai menggendong Imam Syafi'i. Dibawa dari Gaza ke Mekah, diajak tawaf sampai kemudian ya ditinggal ketika mulai dewasa belajar. Ibunya Imam Ahmad itu anaknya itu sampai digendong-gendong, dibangunkan malam, kalau sedang musim dingin itu dimasakin air dulu. Lalu diwudukan, setelah itu disimpan di halaqah para ulama, selesai dibawa lagi. Itu perjuangan ibunya, walaupun single parent. Dan hasilnya anaknya luar biasa. Imam Syafi'i disebut bintangnya dunia, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Ya. Nah ini Anas bin Malik ini yang meriwayatkan hadis tentang kunut yang tadi saya maksudkan. Ya, antara maghrib ke isya dengan siapa yang didoakannya. Yuk kita bacakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau menyampaikan qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut saat mengetahui peristiwa tadi syahran selama sebulan. Yad'u ala ri'lin wa dhaqwana. Yad'u ala artinya melaknat. Yad'u li artinya mendoakan kebaikan. Ya, makanya nanti dalam redaksi-redaksi yang pertama itu terkenal Allahumma la'an dhaqwan, Allahumma la'an ya ri'al, Allahumma la'an usayya. Ya Allah, berikan hukuman setimpal kepada Bani Fulan yang telah berbuat sesuatu yang kejam untuk hamba-hambamu. Ini kurang lebih demikian. Ya. Maka selama sebulan dilakukan. Nah, dalam sebulan ini disertakan setiap sholat 5 waktu, khususnya, ya, khusus spesial subuh dan maghrib. Dari mana taunya subuh dan maghrib? Nomor 1004-nya. Ya, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad, telah menyampaikan kepada kami Musaddad, qala Musaddad menerima dari Ismail, Ismail menerima haddatsana Khalid dari Khalid, Khalid menerima dari Abi Qilabah, Abi Qilabah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Itu susunannya. Dan kita mengakses dari Imam Al-Bukhari. Jadi itu keindahan dalam Islam. Kita dapat akses dari Imam Al-Bukhari dari kitabnya. Al-Bukhari menerima dari sifulan sampai ke Nabi. Apa kata Anas bin Malik? Kana al-qunutu fil maghrib wal fajri. Ya, doa kunut yang dibacakan oleh Nabi sering dilakukan di waktu maghrib dan subuh. Ini dikonfirmasi dalam Sahih Muslim nomor hadis 677. Jelas? Baik. Sebulan tuh dilakukan. Sampai turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Khususnya. Quran surah ketiga Ali Imran dari ayat 128. Sudah? Silahkan di cross check ya. Kalau salah saya dikabari. Saya bacakan dulu ayatnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ada ayatnya? Oke. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
engkau tidak punya hak untuk memastikan seorang itu mesti dihukum, artinya kadarnya mendapatkan hukuman, atau disiksa karena satu perbuatan zalimnya. Nanti dikonfirmasi di surat yang lain, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi tugas seorang nabi itu mengingatkan, bukan menguasai sesuatu. Nanti hak Allah dan kewajiban Allah, hak itu punya Allah dan kewajiban Allah memberikan hidayah kepada hambanya. Apakah dia mau menerima atau tidak, itu kembali nanti pada pilihannya, tapi Allah yang menentukan. Jelas? Nabi hanya mengingatkan saja. Ya, tidak orientasi pada hasil. Nggak usah pikirkan hasilnya Muhammad. Itu secara psikologi bagus. Ya, sama dengan antum teman-teman ikhwan, maaf ya bapak-bapak. Kalau Anda bekerja selalu mengharapkan hasil, Anda kecewa. Udah nyiapkan proyek, udah studi, udah bagus-bagus, tiba-tiba nggak dapat seperti yang diharapkan, capek. Makanya kata Allah itu nikmati ikhtiarnya, karena rizkinya sudah ditetapkan, nggak akan tertukar. Ya, Anda memikirkan sesuatu yang sudah pasti, kurang kerjaan. Ya, kadang-kadang kalaupun nggak dapat sekarang, tapi ikhtiar Anda itu keringatnya, ilmunya, pikirannya, biayanya, terus sudah dinilai, dituliskan. Begitu dituliskan, rizki itu diakumulasikan. Jadi kalau nggak dapat sekarang, besok lusa itu diakumulasikan. Cuman kadang-kadang ketika dapat nggak sadar kalau itu lebih besar dari apa yang diharapkan, karena dikumpulkan dari sebelumnya. Nggak usah khawatir. Nah, kembali sikap molarnya Muhammad, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Ya, kewajiban kamu hanya mengingatkan, mintakan kepada Allah doa untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau kemudian mesti disiksa, mesti dihukum, mesti surga dan neraka, itu hak prerogatifnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi saja dijaga kemaksumannya oleh Allah untuk kembali kepada sifat maksumnya, yaitu mengingatkan. Maka Nabi tidak menjamin, tidak memberikan kepastian, dalam arti tidak punya hak prerogatif tentang surga dan neraka. Syafaat iya, minta syafaat, tapi yang memutuskan siapa? Allah. Lantas kenapa Anda menjadi panitia surga dan neraka? Sesat neraka. Sepanjang masih hidup, nyawanya masih ada, itu masih ada peluang untuk taubat. Kenapa Anda hukumi dengan neraka? Kenal Firaun? Ayo bilang kenal, saya udahan. Firaun saja yang Fir'aunnya kejamnya luar biasa ngaku Tuhan, itu kesempatannya sampai di akhir nyawa ke kerongkongan. Dan 2 nabi ditugaskan, dan kata-katanya diperintahkan lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Musa, Harun katakan yang lembut. Itu ada di Quran surah 20, Thaha ayat 43 sampai 44. Rahmatullah. Jadi Musa nabi, Harun nabi. Dakwahnya ke Firaun, kejamnya luar biasa, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang. Katakan dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dan ingat Tuhan, lantas takut dan dia bertobat. Lantas siapa Anda di hidayat yang bukan nabi? Ya, Anda bukan seperti Musa, tidak sesoleh Musa, tidak sebaik Harun di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdakwah kepada orang-orang yang bukan Firaun, dan dia masih hidup, belum tiba ajalnya kepadanya. Lantas menyimpulkan bahwa ini neraka, ini begini, tidak. Berikan selalu harapan-harapan kebaikan. Maka ketika ayat itu turun, Nabi berhenti selama sebulan itu, tapi dialihkan untuk mengajarkan doa yang isinya lain. Ini yang indah. Maka cucunya datang, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika datang diajarkanlah oleh Nabi yang merubah doa tadi. Yang tadinya Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Ri'al, Allahumma la'an Usayya, ya, dan seterusnya. Tapi yang ini diajarkan dengan kalimat yang baru, yang isinya semua kebaikan-kebaikan. Ya, Allamanin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tercantum nanti dalam hadis-hadis banyak sekali. Nanti saya punya dokumennya, saya sudah dokumentasikan di handphone. Mungkin nanti insya Allah teman-teman izin nanti saya upload ya. Tapi untuk memudahkan supaya Anda yakin ada di mana, saya bacakan ini. Bismillah. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya catat tadi menjelang berangkat. Kalau boleh ya. Anil Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, dari Hasan cucu Nabi ya, bin Ali radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah muliakan keduanya. Qala, Al-Hasan menyampaikan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan kepadaku datukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatin, beberapa kalimat-kalimat indah, aquluhunna fi qunutil witri, yang aku bacakan itu dalam kunut khususnya saat witir. Makanya Imam Al-Bukhari memasukkannya ke dalam Kitabul Witri, pembahasan tentang witir.
Turunkan dulu. Apa kalimatnya? Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman, wa tawallani fiman, ya, wa barik li fima, wa qini syarr. Ya, ada riwayat Abu Daud pakai birahmatika, yang asalnya nggak pakai birahmatika. Riwayat asalnya nggak pakai. Nanti Abu Daud menambahkan pakai birahmatika. Syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man tabarakta rabbana ta'ala. Nah, sampai situ dulu riwayatnya. Ya, sampai situ dulu. Teruskan dulu. Ini didapatkan dalam satu musnadnya Imam Ahmad. Musnad pertama di nomor 199. Kemudian Sunan Abu Daud dalam kitab Masail nomor 479. Imam Al-Marwazi dalam salat witir halaman 321. Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya di nomor 1095. Ya, kemudian Ibnul Jarud dalam Al-Muntaqa halaman 272. Imam At-Tabrani dalam Mu'jam At-Tabrani jilid 3 nomor 2712. Kemudian dan dalam kitab Ad-Du'a juga nomor 747. Ibnu Sa'ad dalam Tawaqatnya halaman 215. Kemudian diikuti dari riwayatnya Abi Ishaq. Abi Ishaq itu diantara yang mengambil Abu Ishaq ada Ala bin Salih, ada Al-Hasan bin Ubaidillah, Al-Hasan bin Imarah. Kemudian mutabaahnya disampaikan oleh Abu Daud nomor hadis 1425, At-Tirmidzi nomor hadis 464. Kemudian dari Ibnul Athir di Usdul Ghabah juz pertama halaman 488 dan selanjutnya. Artinya banyak. Tas ya? Jadi doa ini divalidasi isinya sahih diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Cucu beliau Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Apa doanya? Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Jelas sampai sini? Nah, dari peristiwa sebulan tadi diajarkanlah doa kepada cucunya tadi, diganti doanya menjadi doa-doa kebaikan. Yuk saya terjemahkan. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, mohon anugerahkan aku hidayahmu dan tempatkan aku di tempat-tempat orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kalau kerja di tempat-tempat pekerjaan yang orang dapat hidayah. Kalau di rumah tangga punya pasangan yang dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Istri saya dapat tuh, dihidayat kan suaminya tuh. Ya kan? Ya, mungkin dia sering baca doa kunut dulu tuh. Ya. Wa'afini fiman, ya Allah sehatkan aku dan tempatkan aku di tempat orang-orang sehat. Ya, kalau bertetangga dengan orang-orang sehat, kalau kerja dengan orang-orang sehat, ya. Baik, wa tawallani fiman, palingkan aku dari segala hal yang tidak engkau sukai dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang suka berpaling dari apa yang tidak engkau sukai. Wa barik li fima, mohon berkahi ya Allah dari setiap apa yang engkau anugerahkan kepadaku. Kalau engkau berikan pakaian kepadaku, jadikan pakaian itu berkah. Kalau engkau berikan makanan kepadaku, berikan makanan itu berkah. Kalau engkau anugerahkan sepeda kepadaku, berikan sepeda itu keberkahan. Berkah itu artinya istimrar ziyadatul khair, konsisten bertambahnya nilai kebaikan. Ya, kalau punya sepeda dipakainya pada yang baik-baik. Selain olahraga, ke majlis ilmu, dipakai sholat karena dihisab kan. Ya kan? Pakaian dipakai untuk menutup aurat pada yang baik-baik, bukan untuk pamer. Ketika Anda mendapatkan sesuatu hanya dipamerkan, itu tanda awal bahwa pemberian itu tidak ada berkahnya. Hati-hati itu. Tapi ketika Anda mendapatkan sesuatu bertambah kebaikannya dari itu tandanya apa yang Anda dapatkan ada keberkahan di dalam. Anda minum walaupun sedikit, tapi minuman itu melahirkan energi yang membuat Anda gemar menunaikan amal saleh. Itu berarti berkahnya banyak. Ya. Makanya kalau saya minum tuh ada lebihnya, terus orang rebutan. Kenapa minum? Cari berkahnya. Saya bilang udah saya habisin tadi. Berkahnya udah saya habisin. Contoh aja kita bercanda bahwa menunjukkan bahwa kebaikan itu pasti yang keluar dari situ perilaku yang mulia. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian selanjutnya memohon kepada Allah dengan semua ketetapannya. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Ya Allah, engkau yang mengatur, engkau yang menetapkan dan engkau memberikan pengabulan pada setiap permohonan. Ya Allah, orang-orang yang mengikuti apa yang engkau perintahkan dari semua kebaikan ini tentu engkau akan angkat dan tidak akan pernah engkau rendahkan. Ya, wala yazillu mau walait, dan tidak akan pernah engkau menghinakan orang-orang yang mendekat kepadamu. Jadi di kunut itu ada doa minta hidayah, doa minta sehat, doa minta konsisten pada kebaikan, doa minta keberkahan, doa minta dekat sama Allah, doa minta diangkat derajat.
Gitu. Jadi yang tadinya isinya itu, ya Allah hukum bani ini, ya Allah hukum penduduk ini, dialihkan kepada yang baik oleh Nabi SAW. Maka diviralkanlah doa itu kemudian dengan makna kunut yang mengandung 10 makna utama. Ya, Zainuddin Al-Iraqi itu punya kitab, dalam satu kitabnya membuat satu syair untuk menunjukkan 10 makna kunut. Ya, ada yang tahu? Walafdzul kunuti u'dud. Ya, apa? Walafdzul kunuti u'dud lahu ma'anihi tazid mazidan ala ashri ma'anihi. Ada yang hafal nggak? Ini mah ya. Hei, kalau engkau ingin menghitung makna kunut ada 10, ya, dari yang 10 itu maknanya sangat bermanfaat. Maka yang pertama du'aun khusyu'un. Yang pertama mengandung makna doa, yang kedua mengandung makna khusyuk. Ya, yang ketiga wal ibadati ta'ah, yang ketiga adalah ibadah, yang keempat ketaatan. Karena itulah kita temukan kata-kata kunut dalam Al-Qur'an biasanya banyak mengandung 10 makna ini. Contoh, khusyuk ditemukan di mana? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Ini kalimat kunut pertama. Pelakunya disebut qanita, jamaknya disebut ya qanitin. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi dapat ya? Tunaikan salat itu dengan khusyuk. Baik, yang kedua ada maknanya taat pada kebaikan. Ibu mau jadi perempuan salihah? Nah, ketika seorang istri disebut oleh Allah istri yang salihah, itu namanya dirubah jadi qanitat. Qanitat itu seorang perempuan atau istri yang salihah. Ya, yang disifati salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun. Istri-istri yang salihah itu punya sifat kunut. Ketika punya sifat kunut namanya qanitat, yang taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik yang Allah perintahkan. Jadi ketika suami ibu bilang misalnya, "Ma, berjilbab ya," terus ibu langsung pakai, ya, menaati suami karena taat pada Allah, maka ibu langsung disifati salihah oleh Allah. Qanitat. Masya Allah ibu qanitat. Bukan saya Evi. Ya Evi namanya, tapi qanitat sifatnya. Jelas? Nah, kalau sudah punya suami tipe begitu, jaga kehormatannya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka dia menjaga kehormatan suaminya yang tidak dia bincangkan walaupun dia punya persoalan dengan suaminya, tutup. Jadi kalau sudah punya suami, secara umum sifat-sifat baiknya banyak, ya, tapi kan tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan, selalu ada kurangnya. Yang sempurna itu makhluk satu-satunya, yang Allah ciptakan sempurna itu cuma malaikat. Dalam arti sempurna itu nggak kenal salah, cuma malaikat. Ya, itu ada di Quran surah 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sifatnya sempurna dalam kebaikan. Jadi nggak kenal maksiat, nggak kenal salah. Nah, lawannya setan. Setan itu nggak kenal benar. Betul, malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan disebutkan 88 kali di Quran. Sama persis. Malaikat nggak kenal salah, ya, setan nggak kenal benar. Nah, suami ibu di tengah-tengah. Bukan malaikat, bukan setan. Jadi kalau ibu mengharapkan kesempurnaan dari suami, ya nikah sama malaikat. Tuh cari malaikat Israel tuh. Antum juga sama yang laki-laki, kalau mengharapkan sempurna dari istri nggak mungkin, pasti ada salahnya. Dan ketika salah jangan divonis selamanya salah, karena istri antum bukan setan. Yang nggak kenal benar, yang malaikat nggak kenal salah. Sepanjang manusia pasti ada kesalahan. Nah, balik ke ibu, ketika disebut qanitat, kalau ibu mendapatkan umumnya suami punya sifat baik, pasti ditemukan salah. Kalau menemukan salahnya itu jangan digunjingkan. Jaga, tutup. Hebatnya begini, bima hafizallah, karena aku sudah tutup kata Allah. Justru aku titipkan dia kepada kamu karena kelebihan untuk menutup kekurangannya ada pada dirimu. Jadi berbahagialah kalau menemukan kekurangan di pasangan. Karena dipasangkan dengan kita, ya kan? Ditetapkan kita oleh Allah sebagai pelengkap dari kekurangannya. Jadi kalau ibu menemukan suami tadi, jaga. Dan hebatnya itu ditempatkan di surat An-Nisa. Sesuai sifat qanitatnya. Ya. An-Nisa itu perempuan-perempuan, jamak bentuknya. Kalau sendirian dia mar'ah. Kenapa dibentuk dengan surat jamak? Nisa bukan mar'ah? Karena Nisa itu dari kata nasa, artinya
sifat yang sering mencurahkan apa yang dirasakan. Untuk memberi kesan bahwa ibu-ibu itu sependiam apapun kalau ketemu temannya cerita. Ya. Maka diantisipasi, jangan sampai yang diceritakan suaminya. Pengajian kan begitu juga, Ustadz belum datang kan nyapa. Jeng apa kabar? Alhamdulillah sehat nih. Semangat. Kapan nyampe? Jam sekian. Keluarga gimana? Di situ masalahnya. Ada. Terus temannya bikin status, nggak nyangka ya. Nah, itu nyangka itu. Jadi kalau ada orang bilang nggak nyangka, dia sedang nyangka. Yuk kembali ke doa kunut ya. Diajarkan. Saat diajarkan itu apa? Saat diajarkan itu ada beberapa kesaksian sahabat. Yuk disinilah yang nanti akan turun kepada bawahannya. Jadi kita selesai 2 poin nih. Poin 1, poin 2. Nah sekarang kita mau ke bagian ujungnya. 1. Anas mengkonfirmasi 2 hal. 1, sudah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengerjakan itu. Saya ulangi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengerjakan itu, khususnya di waktu subuh sampai dengan beliau meninggal. Jelas? Khususnya di waktu subuh sampai dengan beliau meninggal. Dan sering yang dikerjakan itu ba'da ruku. Jadi kalau di subuh itu berarti rakaat kedua, di rakaat terakhir ba'da ruku. Dan juga kadang dilakukan sebelum ruku. Artinya setelah bacaan, ya, setelah bacaan surat. Contoh langsung. Setelah waladhdallin amin qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sebelum kemudian rukuk, setelah baca itu, lalu dibacakanlah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa wallani fiman tawallit. Tapi kalau dibacakan sebelum rukuk, bacaannya silent. Enggak dikeraskan. Jelas? Saya ulang ya. Kalau dibacakan sebelum ruku', maka bacaannya silent. Dan dibaca setelah surat. Paham? Setelah Al-Fatihah, baca surat, baru baca doaku. Kalau dibacakan ba'da ruku', sudah? Dibacakan ba'da ruku', bacaannya jahar. Apa bacaannya? Jahar. Sudah? Oke, tahan sebentar. 1. Kedua, ada konfirmasi dari seorang sahabat, tepatnya bapaknya Thariq al-Ashja'i. Ya, riwayatnya dikonfirmasi nanti oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai menerima dari Abi Malik bin Sa'ad bin Thariq, ya. Kemudian ia menerima dari Thariq al-Ashja'i, dia mengatakan qultu li abi, saya bertanya kepada bapakku. Nah, ini al-Ashja'i ini tinggalnya di Kufah, wilayah Irak sekarang. Ya, dia bertanya kepada bapaknya, yang bapaknya itu termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya abati, duhai ayahanda. Ya, jadi ada abi, ada buya, ada abati. Kalau abi itu hormat, sifat hormat. Ya, kalau buya itu sifat sayang. Sayang karena ilmu, bisa sayang karena sifat-sifat baik. Ya, misalnya kita menyebut Buya Hamka, padahal bukan ayah kandung kita, tapi kita sayang pada beliau karena keilmuannya. Jelas? Oke. Baik, kemudian kalau kita gabungkan sayang dan hormat, maka berubah jadi abati. Jelas? Ya abati, sering kita temukan di Al-Quran. Ya abati, ya abati, ya abati. Dialog antara Ismail dengan Ibrahim alaihissalam. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu ditemukan di Quran As-Saffat ya, ayat 102 sampai 109. Baik, abati, ya hai ayahku, demi sayangku dan hormatku kepadamu. Jelas? Itu jadi kalau pakai abati, sayang dan hormat. Kalau ibu, ummi itu hormat. Jelas? Ummi hormat, muya ya, itu sayang. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi mama. Ya, itu sayang, panggilan sayang. Kalau panggilan hormat dan sayang seperti abati, amati. Amati. Tapi ingat, itu dalam bahasa Arab.
Maksudnya apa? Silahkan hadirkan kepada anakmu panggilan-panggilan untuk orang tuanya. Silahkan dengan bahasa apapun, tapi hadirkan makna-makna kalau bukan hormat, sayang, atau hormat dan sayang. Jangan sampai anak ke orang tua manggil nama. Gitu. Ya. Anak Asep, Bapak Udin, kan? Asep ka dieu, naon din? Enak. Di barat kan begitu. Anak Kevin, bapaknya John, ya. Kevin, come. Yes, John. Kita tidak diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Nabi, jangan panggil nama. Panggil dengan panggilan hormat. Nah, tidak harus pakai bahasa Arab juga. Boleh pakai bahasa budaya lokal. Yang penting ada unsur penghormatan. Abah, bapak, papa, papi. Ya, kalau ingin dijadikan sayang misalnya, boleh dihususkan yang terasa di antara itu. Tapi jangan mengecilkan, jangan merendahkan, jangan panggil nama. Kenapa saya bilang tidak harus sama? Karena nanti mungkin rasanya bagi setiap orang lokal bisa berbeda. Ibu hormat dan sayang dalam bahasa Arab amati. Nama ibu Nina misalnya, ibu rubah panggilan jadi amati. Ya, nanti besok panggil mama amati. Emang mama udah mau mati? Saya gitu. Kan belum paham tuh ya. Jadi silahkan ya, panggil misalnya mami boleh, mama boleh, ya, dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Teruskan ke sini. Ya abati, innaka shallaita khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Duhai ayah, kan ini Tariq Al-Asja'i konfirmasi ke bapaknya. Bapak kan pernah seera dengan Nabi dan pernah sholat di belakang Nabi, pernah sholat di belakang Abu Bakar, pernah juga sholat di belakang Umar, Uthman dan Ali. Cuma mau tanya saja bi, kan? Hahuna bil Kufah nahwa min 50 sinina. Akanu yaqnutun? Di Kufah ini Bapak sudah sholat kan kurang lebih 5 tahun. Pernah enggak Bapak rasakan kunut itu ada ketika sholat di belakang mereka itu? Ya, pernah kunut enggak? Kurang lebih demikian. Ya. Maka menjawab kemudian bapaknya, qala bunai muhdats. Di riwayat Nasa'i, ya innaha bid'ah. Ketemu tuh. Ya, muhdats. Enggak, itu diada-ada saja. Ya, innaha bid'ah. Maksudnya apa? Hati-hati. Kita punya nama kedua. Satu Anas, yang kedua Abi Al-Asja'i. Riwayat ini di Al-Bukhari, riwayat ini di An-Nasa'i plus At-Tirmidzi. Oke. Yang ini mengkonfirmasi dikerjakan, dilakukan. Yang ini mengonfirmasi tidak dilakukan. Lalu ada lagi nanti pertengahan mengonfirmasi dilakukan, lalu setelah itu tidak dikerjakan lagi. Ini nanti agak banyak nih. Ini ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar dan sebagainya. Ini juga nanti ada beberapa sahabat-sahabat lain. Jadi ada dua keterangan berbeda. Satu menyampaikan ketika Nabi mengajarkan pada Al-Hasan. Oke? Yang satu mengatakan Nabi juga mengerjakan sampai dengan meninggalnya, khususnya dalam subuh. Yang satu mengatakan saya sholat di belakang Nabi nggak pernah Nabi baca kunut, dikonfirmasi tidak mengerjakan. Dan dua-duanya sahabat Nabi. Baik. Kalau saya tanya Anda pilih Anas atau pilih Abi Al-Asja'i? Ayo. Ini gini gampangnya. Misal, ada Abu Bakar, ada Umar. Umar menerima info dari Nabi, Abu Bakar menerima info dari Nabi. Dua-duanya melihat yang berbeda. Kira-kira Anda pilih Abu Bakar atau pilih Umar? Dua-duanya. Allahumma hadina fi man hadait. Enggak Allahumma hadina fi man hadait. Enggak Baik, sebelum kita pilih, kita hapus dulu. Bismillah. Ini penting nih, saking pentingnya saya ngapus sendiri tuh. Luar biasa nih. Masya Allah. Jamaah tinggal diam, nyimak, catat, foto, rekam. Masuk surga. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan yang di depan diampuni Allah. Udah habis. Udah lihat sini. Maka dari kejadian dan dari pilihan dalil-dalil ini yang sudah ada, para ulama kemudian memilih dari pilihan ini dengan pilihan yang berbeda-beda. Perhatikan baik-baik. Imam Malik bin Anas
lahir tahun 93, 94 Hijrah. Beliau ini lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah, berkembang di Madinah, jadi mufti di Madinah, imam Madinah Darul Hijrah, dan meninggal di Madinah. Jadi imamnya Madinah, Malik bin Anas. Memilih mempraktekkan kunut, tapi mengambil riwayatnya yang sir. Ya, yang sir berarti sebelum ruku'. Nah, ini penting saya sampaikan. Jadi beliau berpendapat karena Nabi pernah mengajarkan kepada Al-Hasan dan ada hadis juga pernah mempraktekkan sampai beliau kemudian wafat, dan dari Anas dan dikonfirmasi hadisnya sahih, maka beliau mengambil yang pernah dipraktekkan itu. Ya, dengan alasannya sederhana. Nabi mengajarkan kepada cucunya. Kemudian juga sahabat mengkonfirmasi Nabi pernah mempraktekkan, dan tidak ada juga dari Nabi terkonfirmasi Nabi pernah melarang. Ya, artinya kalau sahabat pernah praktekkan, Ibnu Umar pernah kunut, Ibnu Abbas pernah kunut, dan tidak dilarang oleh Nabi SAW, artinya itu boleh dikerjakan. Dan Nabi pun mengajarkan isinya. Jelas sampai sini? Satu. Maka dipilih oleh beliau kunutnya itu ya dengan sifat mustahab atau fadilah, sesuatu yang dianjurkan sebagai keutamaan, dianjurkan, dan tidak sampai pada derajat sunnah muakkadah, mustahab saja, fadilah. Artinya kalau bukan sunnah muakkadah, tertinggalkan pun sholatnya tetap sah dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu dalam pendapat Imam Malik. Bukan pendapat biasa, pendapatnya pakai dalilnya yang ke atas tadi. Cuman pemahamannya, aku menyimpulkan dari sini karena tidak mendapatkan konsistensi dari semua, tapi pernah dikerjakan. Kalau dikerjakan kan artinya ada yang melakukan, ya kan? Dan dikonfirmasi oleh Nabi SAW dengan tidak melarang. Dan ketika dibacakan ada poin pahala kan di situ, ya kan? Cuman ketika dipraktekkan, beliau memilih menggunakan sir dan sifatnya anjuran yang memiliki keutamaan. Dipraktekannya sebelum ruku dengan silent, sir. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad, rakaat kedua maka dibaca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang dalam kondisi tertentu ada yang menambahkan dengan permohonan ampunan di ujungnya. Ya Rabbighfirli wa liwalidayya, dan seterusnya, ya. Karena ada yang memasukkan bagian nazilah, ada yang tidak memasukkan bagian nazilah. Maka setelah itu baru ruku. Mungkin boleh jadi ada sebagian masyarakat yang mendengar ini tapi tidak tuntas ilmunya. Sehingga seringkali di rakaat yang kedua itu, baik di maghrib ataupun subuh sebelum ruku, pernah nggak mendengar kata-kata Rabbighfirli lalu ruku? Pernah nggak? Itu boleh jadi mungkin kalimat yang belum tuntas, yang ngambil ke sini, yang sebetulnya itu doa kunut. Oh, nggak pakai oh. Ya. Versi 1. Versi 2, Imam Syafi'i. Syafi'i itu nama aslinya Muhammad, bapaknya Idris, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza tahun 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Beliau berangkat ke Madinah untuk ngaji ke Imam Malik, dan cukup lama ngajinya. Dan sambil menunggu Imam Malik itu memberikan izin, beliau menghafal kitab Al-Muwatta. Nah, jadi begitu sifat murid, sebelum datang ngaji dulu kitab gurunya. Ya, begitu sampai ternyata bukan waktunya ngaji. Misal ngajinya hari Rabu, datang hari Selasa. Perhatikan sikap murid yang sangat luar biasa. Itu tidak menuntut guru membukakan pintu. Diam di depan majlisnya. Nggak minta, nggak apa, nggak konfirmasi, nggak. Diam aja. Karena ketika datang diberitahu bukan sekarang majlisnya, besok. Perhatikan, ini keberkahan ketika murid memuliakan guru dan memberikan kesempatan ke lapangan. Mungkin guru itu punya hajat yang lain dengan keluarganya, dengan macam-macam. 24 jam, 20 jam dia mengajar. Ya, 4 jamnya dibagi dia istirahat dengan keluarganya. Ditunggu itu, maka apa keberkahannya? Besoknya begitu keluar hari Rabunya, ya kurang lebih lah kita. Kata Imam Malik, siap-siap mengajar, beliau sampaikan pada asistennya, cepat buka pintu karena di luar sudah ada anak muda yang sudah menunggu. Itu karamahnya Imam Malik. Padahal beliau tidak pernah keluar untuk melihat. Ya, tapi bisa merasakan dalam suasana itu, cepat buka. Begitu keluar, datang Imam Syafi'i, kamu mau apa? Mau belajar. Dari mana? Dari tempat A. Apa yang kamu punya? Saya sudah hafal Al-Muwatta. Jadi sebelum datang itu sudah menghafalkan karya gurunya Imam Malik. Muwatta itu ribuan hadis,
Ya, kitab pertama dalam hadis yang dibuat oleh para imam, para ulama. Imam Malik. Sebelum ada Sahih Al-Bukhari. Tebalnya segini saya punya itu. Jadi begitu sudah disampaikan, dibacakan, dites, sempurna bacaannya, kata Imam Malik, jaga ketakwaanmu karena engkau akan menjadi bintang di kemudian hari. Ya, itu muridnya Imam Malik. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, pilihannya nggak jauh beda dengan gurunya, cuma beliau memilih riwayat yang jahar. Jahar, karena jahar dibacakannya ba'da ruku. Ya. Kenapa pilih yang jahar? Karena spirit kunut itu asalnya kan dibacakan oleh imam kan? Kalau berjamaah kan? Ya, kalau dibacakan imam diharapkan makmum ikut. Kalau sir makmum nggak bisa ikut dan nggak tahu baca kunut apa enggak. Tapi ketika jahar, Allahumma hdina fiman. Nah, kalau jama pakai na, karena imam baca, makmum mengikuti atau mengaminkan di belakang. Jadi begitu imamnya baca Allahumma hdina fiman hadait, makmum dengar. Karena spiritnya kan apa? Asalnya itu makmum bisa dengar, makmum mengaminkan. Nabi membacakan, makmum mengaminkan sebulan, cuman dirubah kemudian doanya dari yang semula hukuman minta doa kebaikan. Maka ketika dibacakan Allahumma hdina fiman hadait, diharapkan makmum di belakang mengikuti doa itu dengan amin. Makanya kunutnya imam dengan bacaan, kunutnya makmum dengan amin.